Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, walaupun kita tidak bisa langsung merayakan kemenangan back to back juara yang mana harusnya bisa kita raih minimal dengan hasil imbang gitu ya, namun ya harus tertunda sampai dengan di GBLA minggu depan. Nah ini ya sesuai doa teman-teman Bobotoh gitu ya, 50-50, yang mana sebagian teman-teman yang ingin merayakan back to back juara lebih cepat gitu ya di hari Jumat ini. Ada juga yang ingin justru merayakan back to back juaranya di kandang sendiri minggu depan pada saat menghadapi Barito Putra tepat di hari Jumat juga. Nah ini memang ya Allah Maha Adil gitu ya, jadi lebih banyak doanya mungkin meminta di hari Jumat minggu depan ketika ya sekali-kali merayakan juara di GBLA katanya di kandang sendiri. Nah inilah yang memang bukan hanya saya yakin beberapa Boboto juga atau lebih banyak Boboto juga merasa kecewa dengan hasil pertandingan malam hari ini. Tapi teman-teman ingat, seluruh pemain Persib Bandung, seluruh skuad, seluruh jajaran tim pelatih official saya yakin sudah memberikan 100% kemampuannya gitu ya. Jadi mulai dari segi permainan, saya yakinlah semua pemain Persib Bandung sudah mengikuti seluruh instruksi dari Bojan Hodak. Tapi di lapangan memang ada sedikit hal non teknis lah yang memang tidak bisa diprediksi oleh pemain gitu ya. Bahkan ya ada memang beberapa kejanggalan-kejanggalan yang bisa jadi apakah ini memang tidak disengaja atau justru sebaliknya gitu ya, disengaja. Nah ini kita coba soroti dari beberapa hal teknis dan non teknis. Maksudnya di sini non teknis itu kita lebih ke titik beratkan kepada wasit teman-teman, tapi nah ini ada tapinya teman-teman juga harus perhatikan di sini wasit utama dan wasit VAR teman-teman gitu ya. Ya walaupun nanti kita coba balance saja, kita seimbangkan sudut pandang dari kita sebagai Bobotoh menilai kinerja wasit dan juga menilai kinerja dari skuad Persib Bandung gitu ya. Yang pertama ini kita bahas dari wasit dulu, sudut pandang wasit. Memang wasit utama ini kelihatannya memang kalem gitu ya, bisa meredakan setidaknya beberapa ketegangan di atas lapangan, namun tidak dengan keputusannya. Kalau dari penampilannya kalem iya, tapi keputusannya memang agak sedikit merugikan dari Persib Bandung teman-teman. Beberapa pelanggaran tidak dianggap, bahkan Beckham Putra yang berdarah pun tidak dicek VAR gitu ya, kenapa bisa berdarah dan lain sebagainya. Nah ini yang memang harus dievaluasi. Yang pertama wasit tengah. Nah wasit yang kedua adalah wasit VAR. Teman-teman perlu ingat, wasit VAR yang tadi yang barusan mimpin laga Malut United menghadapi Persib Bandung ini Tommy Manggopa, yang mana ya pernah kontroversial juga ketika Persib away di awal putaran kedua ini di Biak gitu ya, menghadapi PSBS Biak. Wasit utamanya adalah Tommy Manggopa, yang mana waktu itu memang banyak banget kontroversial terjadi di atas lapangan. Nah, kenapa dipilih dua wasit lokal yang memang salah satunya memiliki rekor kontroversial dan pernah memimpin Persib Bandung juga gitu ya. Walaupun ya selalu Persib Bandung ketika away wasitnya salah satunya pasti Tommy Manggopa. Nah ini kita lihat fakta yang ketiga teman-teman. Untuk Ferry Paulus memang sudah mengatakan kemarin, baru 2 hari kemarin H-2 gitu ya, mengatakan bahwa untuk partai papan atas dan papan bawah kita sudah mengerahkan wasit asing tambahan. Jadi sudah betul-betul akan dipimpin oleh wasit asing untuk partai-partai yang memang sedikit rawan katanya. Namun tidak di partai ini. Kenapa? Pertanyaannya itu. Katanya dijanjikan wasit asing ketika partai yang rawan. Justru ini rawan teman-teman. Malut dan juga Persib ini kan menentukan sekali gitu ya.
ya apa ya, eh, kalau Malut ingin mengejar masuk ke Asia, sedangkan Persib Bandung ingin back to back juara. Jadi ya memang krusial lah di sini, dan memang harus kepemimpinan wasit yang betul-betul tegas dan memang punya integritas gitu ya. Kenapa tidak dipimpin oleh wasit asing? Yang pertama itu yang kita pertanyakan. Yang kedua itulah wasit utama dan wasit VAR-nya juga memang agak sedikit ya apa ya ya kalau bahasa Sundanya mah wawadukan lah gitu ya. Jadi ya harus dievaluasi lagi dari kinerja wasitnya teman-teman. Itu dari sudut pandang kita sebagai bobotoh melihat pertandingan ya harus fair gitu ya, itu mengenai wasit. Lalu bagaimana dengan penampilan dari Malut United dulu saja? Malut United memang sesuai yang dikatakan oleh Bojan Hodak, mereka punya koordinasi, mereka punya taktikal permainan, skema permainannya juga memang bagus, katanya rapi, dan memang ini sudah diprediksi oleh Bojan Hodak, mereka tampil bagus, bahkan ya 12 pertandingan tidak terkalahkan dan terbukti gitu ya. Malam hari tadi juga barusan ya memang bermain bagus teman-teman. Ini juga harus kita akui lah, untuk permainan Malut United memang bagus, mereka padu gitu ya, semua sektor dari mulai belakang, tengah sampai dengan depan ini bagus untuk perpaduannya. Nah, ini tidak ada komplain karena memang permainan mereka bagus, dan juga kita masuk ke sudut pandang menilai untuk skuad Persib Bandung bagaimana cara mereka bermain. Yang pertama teman-teman, ini bagus sekali untuk seluruh pemain Persib Bandung. Sudah saya ingatkan dari awal, mereka sudah mengikuti instruksi dari Bojan Hodak, dan ya memang Malut United lebih unggul saja. Namun di sini juga dari babak pertama Persib Bandung memang kurang beruntung ya, karena sering dikurung gitu ya, sering bermain ya setengah lapangan, hampir setengah lapangan, karena ya kita tahu untuk strategi Bojan Hodak mungkin sudah dibaca oleh Malut United, karena ya biasanya kan untuk serangan balik, tapi akhirnya ya tidak efektif. Beberapa pemain Persib juga dikunci di situ. Lalu setelah itu ada juga peluang dari Rian Kurnia di babak pertama, yang mana yang oleh komentator pun dibilang 99% harusnya gol, tapi ya karena ya entahlah, ini Rian Kurnia mudah-mudahan ada pelatih kiper betul gitu ya, pelatih striker, yang mana untuk finishingnya ini ya harus lebih tokcer lagi lah gitu ya, harus lebih mantap lagi, karena sayang banget peluang dari Rian Kurnia. Lalu juga tadi ada sundulan dari Mang Gustavo gitu ya. Jadi ya sedikit aja di atas Mister. Namun ya memang belum rezekinya Persib Bandung di sini. Dan ya gol yang tercipta untuk Malut United juga memang ini ada sedikit kesalahan teman-teman, yang mana yang kita cermati tadi gol dari Malut United ini ada peran dari Mang Kasta yang memang terlihat malas beradu gitu ya, untuk beradu di udara untuk menghalau bola, juga lalu telat menutup pergerakan, lalu juga ya setidaknya ya malas berduel lah intinya gitu. Dan untuk Kevin Ray Mendoza juga kita harus akui teman-teman, kiper kita ini memang agak sedikit lemah di bola udara. Kalau Teja Paku Alam justru bagus gitu ya di udaranya, namun ya bola bawah Kevin Ray Mendoza oke, tapi bola atas sangat kurang teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan ini ditingkatkan lagi, dan harusnya ya apakah Teja masih di Persib atau tidak, karena ya musim depan ya saya pikir layaklah Teja kalau untuk menjadi pemain utama gitu ya. Lalu juga yang selanjutnya Kocijan juga kita harus akui memang underperform gitu ya. Kocijan di sini masih belum luas dalam pergerakannya, dan ya mungkin besok kita lihatlah ketika keluar untuk statistik permainannya, ini baru bisa kita nilai secara objektif gitu. Tapi ya secara kasat mata seorang bobotoh saja dulu, Kocijan memang kurang luas pergerakannya di malam hari ini. Dan ya kita juga tadi melihat ya beberapa spanduk gitu ya dibentangkan di Stadion Kiraha ini, yang memang katanya Persib ya boleh juara tapi bukan di tanah kita katanya, dan lain sebagainya. Beberapa spanduk yang memang itu sebetulnya provokatif, tapi ya tidak
tidak tidak kasar teuing lah istilahnya. Jadi ya saya yakin itu lolos dari sensor Komdis ya. Memang tidak masalah, itu hanya menurut saya apa ya, sedikit apa namanya, kreativitas yang memang bagus gitu ya. Teror tapi tidak mencederai nilai-nilai sportivitas gitu teman-teman. Dan apa ya, terakhir mungkin dari open play kali ya, Persib Bandung bermain open playnya peluangnya nyaris hampir tidak ada ya, dari set piece pun kurang bisa dimanfaatkan, dan ya mudah-mudahan diperbaikilah ketika bermain di kandang tanggal 9 Mei mendatang menghadapi Barito Putra. Sekalian kita pawai arak-arakan gitu ya pulang dari GBLA, mudah-mudahan memang menjadi juara juga, juara lebih cepat gitu, dan back to back juaranya terasa indah sekali-kali mah di kandang sendiri gitu ya teman-teman. Dan besok insya Allah lah lebih lengkap lagi gitu, karena kita sudah punya statistik dan beberapa fakta yang lainnya tentu saja. Dan kita menyoroti 3 hal malam hari ini. Sudah wasit, sudah memang kontroversi, asisten atau wasit VAR-nya juga ini memang penuh kontroversial gitu ya. Dan yang paling penting, man of the match-nya menurut saya ya Ferry Paulus. Kenapa tidak memilih wasit asing? Karena dia menjanjikan partai yang krusial atau yang rawan itu harus dipimpin wasit asing, tapi ya dikasih wasit lokal dan memang yang kontroversial gitu ya teman-teman. Mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.